Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radar Solo TV. Kali ini masih di program Sriwedaren. Kita ngobrol-ngobrol lagi soal pemilu 2024 yang masih menghangat. Dan saat ini saya berada di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo. Kita akan ngobrol-ngobrol soal daftar pemilih tetap dan bagaimana sih caranya ketika kita mengecek apakah kita sudah masuk ke daftar pemilih tetap atau belum, dan bagaimana ketika pas hari pencoblosan pada 14 Februari 2024 itu kita ada tugas dan harus meninggalkan rumah kita yang notabene-nya tercatat di TPS tertentu dan harus mencoblos di TPS yang lainnya. Simak perjalanan saya. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radar Solo TV. Kita masih ngobrol-ngobrol soal pemilu 2024. Tentunya dengan tema yang berbeda. Kali ini membahas tentang daftar pemilih tetap. Ternyata tadi saya dapat bocoran bahwa tidak sesimpel yang dibayangkan dalam mendata para pemilih dan proses-proses lainnya. Lebih jelasnya, di samping saya sudah ada Mas Arief Wicaksono. Iya. Selamat siang, Mas Arief. Selamat siang. Ya. Mas Arief ini salah satu komisioner di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo. Beliau nanti akan menjelaskan seperti apa sih DPT itu dan ada mungkin perubahan-perubahan di lapangan dan sebagainya. Kita tanya langsung kepada Mas Arief. Mas Arief, bisa dijelaskan DPT sudah ditetapkan, nggih? Ya, di sudah Kabupaten ditetapkan. Oke. Betul. Setelah penetapan itu proses selanjutnya seperti apa, Mas Arief? Ya, nah, terima kasih. Selamat siang. Saya Arief Wicaksono dari KPU Kabupaten Sukoharjo, Divisi Rendatin atau singkatannya Perencanaan Data dan Informasi yang nguplek-nguplek masalah data pemilih. Ya. Kalau proses DPT sendiri kan berasal dari awalnya adalah proses coklit, ya, pencocokan dan penelitian yang telah dilakukan oleh para petugas Pantarlih yang sudah dilakukan di bulan Februari sampai Maret 2023. Para petugas ini door to door masuk ke tingkat wilayah terkecil, rumah ke rumah, untuk mencocokkan data yang kami peroleh dari Kementerian Dalam Negeri. Dari Kementerian Dalam Negeri diturunkan ke KPU untuk kemudian kita cocokkan apakah data dari orang per orang ini sudah sesuai atau belum. Nah, petugas Pantarlih inilah yang mencocokkan data tersebut. Untuk kemudian data itu kita himpun dari rumah ke rumah, itu kita cocokkan berapa sih dalam satu rumah ini orang yang sudah memiliki hak pilihnya nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, kita cocokkan juga ada tidak sih dalam penghuni rumah ini yang mungkin pada waktu mencocokkan usianya belum 17 tahun. Tetapi pada waktu pemilihan nanti sudah 17 tahun. Itu pun kita teliti, itu pun kita data untuk kemudian kita masukkan kepada daftar pemilih sementara atau DPS. Nah, dari DPS ini prosesnya kemudian kita plenokan di tingkatan desa, karena Pantarlih ini bekerja di wilayah terkecil atau terendah, yaitu di lingkungan RT RW dan bertanggung jawab di desa melalui PPS, Panitia Pemungutan Suara, untuk kemudian kita pertanggungjawabkan di muka apa yang namanya partai politik yang ada di desa, terus perangkat yang ada di desa ataupun tokoh masyarakat yang ada di desa. Dari himpunan yang sudah disebut daftar pemilih sementara tadi, itu kita naikkan lagi dari desa untuk naik ke kecamatan. Di tingkat kecamatan kita ada jajaran yang namanya PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan, untuk kemudian juga kecamatan ini menghimpun semua data yang ada di desanya dalam satu wilayah kecamatan. Dihimpun, diplenokan lagi untuk kemudian hasil plenonya pun nanti baru diserahkan ke KPU Kabupaten Kota untuk kemudian kita rekap bareng-bareng
kita sesuaikan, kita plenokan lagi. Nah, setelah kita plenokan daftar pemilih sementara ini nanti akan ada jeda waktu lagi untuk perbaikan. Ya, namanya DPSHP, daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Nah, setelah melalui proses daftar pemilih hasil perbaikan ini tadi, di mana di dalamnya ada naik turun data yang masuk, baik itu TNI Polri yang sudah menjadi aktif ataupun ada masyarakat yang meninggal, itu datanya kan naik turun. Akhirnya dari daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPSHP perbaikan ini nanti endingnya kita tetapkan menjadi DPT, daftar pemilih tetap, yang ini menjadi patokan kita sebagai pemilih yang nanti akan kita list, kita uraikan, kita data untuk menjadi pemilih yang berhak untuk memilih di tanggal 14 Februari nanti. Dan itu pun daftar pemilih tetap itu pun masih juga angkanya akan naik turun juga. Hanya ya tidak dipungkiri karena di dalam proses dari penetapan DPT, daftar pemilih tetap, sampai menuju hari pemungutan suara, itu kan masih ada proses yang beberapa bulan lamanya. Tentu yang namanya ya tadi seperti contoh-contoh yang ada di proses coklit. Pemilih pemula yang belum mempunyai KTP elektronik. Karena pada waktu di coklit belum berusia 17 tahun. Tetapi pada waktu hari pemungutan suara sudah mempunyai atau sudah genap 17 tahun. Sehingga itu menjadi satu pemilih potensial. Yang kedua, ada TNI Polri yang sudah pensiun, akhirnya menjadi warga sipil. Yang ketiga adalah adanya masyarakat atau penduduk yang meninggal. Dari akumulasi pergerakan angka-angka itu akhirnya muncullah apa yang namanya DPTB, daftar pemilih tambahan, dengan adanya pergeseran tersebut. Nah, DPTB sendiri ini juga diartikan bahwasannya masyarakat yang sudah memiliki atau tercantum atau termuat sebagai daftar pemilih tetap itu karena sesuatu dan lain hal dia juga harus atau tidak bisa memilih di lokasi TPS-nya. Sehingga yang namanya misalkan ini saya sudah tertata di DPT di lokasi TPSA, tetapi karena satu pekerjaan misalkan atau satu tugas pendidikan saya harus berada di luar kota. Nah, saya tidak akan khawatir untuk kehilangan hak pilih saya, atau saya tidak perlu repot-repot saat saya di luar kota saya harus pulang dulu ke lokasi asal saya. Saya bisa menggunakan fasilitas ataupun kemudahan yang dibuat oleh KPU RI dengan cara melakukan pindah memilih, gitu. Okay. Kira-kira seperti itu untuk DPTB-nya. Oke. Gitu. Jadi prosesnya begitu panjang, mulai dari door to door sampai ditetapkan menjadi DPT itu sangat panjang ya Mas. Betul. Sangat panjang dan berliku. Jadi kalau sudah tercatat di DPT tapi akhirnya tidak menggunakan hak pilihnya, ini tentu sangat disayangkan ya Mas. Sangat disayangkan sekali. Ya, karena prosesnya begitu panjang dan melelahkan, tentu biayanya yang dikeluarkan juga tidak sedikit begitu. Betul, ya? betul. Untuk DPT sendiri di Kabupaten Sukoharjo ini yang sudah fix yang saat ini yang terbaru berapa Mas Arif? Yang sudah DPT yang sudah kita tetapkan adalah sebesar 670 sekian gitu ya. 576. Wah, apal sampai detail-detailnya ya. Memang pakarnya ini. 670.000 sekian begitu ya? Ya, 576. Ya. DPT. Ini tadi menarik, tadi yang dijelaskan Mas Arif tadi bahwa ketika pas hari H misalnya tanggal 14 Februari 2024 itu saya semuanya ditugaskan ke Papua begitu Mas. Ya. Liputan di Papua begitu, liputan pemilu di Papua misalnya. Sedangkan saya tercatat di TPS di rumah saya yang di Sukoharjo misalnya. Iya. Berarti saya nggak harus pulang ke Sukoharjo, bisa menyoblos di TPS di Papua tempat saya liputan itu Mas Arif. Betul, betul. Dan ini juga sekaligus ada cerita menarik ya. Dari beberapa waktu yang lalu kan kami di tingkatan KPU Kabupaten Sukoharjo itu menghadiri
Rakornas, Rapat Koordinasi Nasional untuk Divisi Rendatin juga. Ada cerita menarik yang disampaikan oleh Kepala Divisi atau Komisioner KPU RI bahwa di Jakarta itu, ini khususnya bagi teman-teman wartawan, itu pada melakukan pengurusan pindah memilih ke TPS yang bisa dikategorikan TPS favorit. Karena mungkin di Jakarta ada TPS-nya Pak Jokowi, ada TPS-nya Presiden, ada TPS-nya mungkin artis, ya tokoh-tokoh. Iya. Wartawan berbondong-bondong Pindah ke situ. ya, mengurus pindah memilih ya dalam rangka satu menunaikan hak pilihnya, yang kedua juga menunaikan kewajibannya untuk meliput. Meliputan. Ya, jadi itu, sekalian meliput bisa menyoblos di situ. Betul, betul. Nah, ini sebuah contoh yang bahwa proses itu sangat dimungkinkan, dan kita dari KPU dalam menjaga hak pilihnya ya salah satunya dengan melakukan terobosan seperti itu. Selama ada pengurusan pindah memilih yang kita atur dalam 2 kategori. Kalau pindah memilih itu ada yang bisa dilakukan H-30 dan H-7. Itu bagi syarat untuk pindah memilih. Di mana H-30 itu ada beberapa, kurang lebih 9 syarat yang bisa dilakukan oleh calon pemilih untuk pindah memilih, yaitu salah satunya adalah yang sedang sakit dan direhabilitasi. Yang kedua adalah bekerja. Terus yang ketiga narapidana di rutan. Selanjutnya adalah melakukan atau sedang berpendidikan, artinya menempuh pendidikan. Yang ketiga, yang selanjutnya bencana alam. Dan itu semuanya bisa melakukan pindah memilih. Itu bisa dilakukan di H-30. Tapi yang H-7 lebih dikhususkan kepada terutama yang bekerja, terus yang menempuh pendidikan, sama yang berada dalam rumah sakit. Oke. Itu. Berarti ya H-30 sama sampai H-7. Yeah. Itu yang sudah terencana ya Mas Arif. Iya. Misalnya Betul. kalau tidak terencana Mas Arif, maksudnya ketika saya ini di Sukoharjo nih posisi waktu itu, dan tiba-tiba saya harus pergi ke Kalimantan misalnya di tanggal 14 Februari itu. Iya. Jadi ini kan nggak ada rencana sebelumnya, ada urusan mendadak harus ke Kalimantan. Iya. Apakah saya tetap bisa nyoblos di sana atau bagaimana? Itu nanti masuknya di DPK. Apa itu? Daftar pemilih khusus. Daftar pemilih khusus, sehingga daftar pemilih khusus ini kan yang sudah masuk di dalam daftar pemilih tetap, tetapi dia tidak terdaftar dalam DPT ataupun DPTB. Belum terdaftar. Tapi kalau sudah terdaftar ya itu tadi, ini menjadi satu hal yang masih sedikit diperdebatkan juga. Kalau mendadak itu tadi, karena kita sudah jauh-jauh hari regulasi yang kita buat atau yang dibuat oleh KPU RI adalah H-30 dan H-7. H-7 itu yang sudah fix seperti itu. Iya, betul. Oke. Betul. Itu tadi. Kalau ini bagaimana Mas? Cara melapornya ini bagaimana? Datang ke KPU atau ke kelurahan atau bagaimana ketika harus pindah tempat memilih itu, Mas? Kalau untuk pengurusan pindah memilih sendiri, kita di KPU, baik di tingkatan kabupaten kota ataupun di tingkatan kecamatan dan desa, itu kita membuka layanan posko pindah memilih. Terutama kita efektifkan itu di tingkatan kecamatan dan di desa. Di kecamatan kita ada yang namanya PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan di desa kita ada yang namanya PPS, Panitia Pemungutan Suara. Nah, mereka yang akan menghimpun dan akan mengurusi masyarakat yang akan melakukan pindah memilih. Ya, dokumen-dokumen apa saja yang harus dipersiapkan itu sudah kita atur semuanya. Salah satunya ya dokumen kependudukan. Terus kalau bekerja ataupun menempuh pendidikan itu minimal ada, kalau bekerja ada surat keterangan dari kantor. Kalau menempuh pendidikan ada surat keterangan dari lembaga pendidikan. Tapi kalau yang sakit dan mungkin tahanan itu ada dari lembaga kepolisian dan rumah sakit itu. Serahkan ke PPK ataupun ke PPS untuk nanti diurus dan kemudian nanti didaftarkan melalui admin kami yang ada di KPU Kabupaten. Itu ada admin operator Sidalih ya, sistem data pemilih, untuk kemudian dimasukkan bahwa ini pindah kemana atau ini mengurus surat
untuk pindah memilihnya kemana, seperti itu. Ribet nggak Mas itu ngurusnya Mas? Karena orang-orang sekarang kan nggak mau susah gitu, nggak mau ribet begitu. Ini harus datang ke kantor PPK itu berada di kantor kecamatan ya Mas Arif? Iya, betul. Kalau yang PPS itu berada di kantor kelurahan seperti itu. Betul. Jadi belum bisa diurus secara online, ini harus tatap muka ini Mas Arif ya? Iya, karena kita butuh satu verifikasi bahwa ya namanya kita mengantisipasi hal yang tidak diinginkan ya, bahwa pemilu ini banyak sekali kepentingan yang masuk kan. Nah, kita butuh satu verifikasi yang real, sehingga masyarakat memang harus datang ke baik itu tingkat kecamatan di PPK ataupun tingkat desa atau kelurahan di PPS. Datang membawa berkas, dokumen pendukung. Berkasnya itu apa aja Mas Arif? Ya, berkasnya yang jelas ya tadi dokumen kependudukan KTP dan KK. Yang berikutnya adalah kalau memang dia pelajar, dia bisa meminta dokumen pendukung bahwa dari lembaga pendidikannya dia sedang menempuh pendidikan atau benar-benar menjadi mahasiswa atau murid di sini, di satu lembaga pendidikan tersebut, ataupun kalau itu dari satu perusahaan ya surat keterangan bahwa dia bekerja di satu perusahaan di sini. Oh, dari surat keterangan dari instansi terkait. Instansi ya? terkait, betul. Oke. Betul. Itu pindahnya boleh berapa kali, Mas? Ada kemungkinan nggak? Misalnya saya ke Kalimantan 30 hari, ternyata saya harus balik lagi kemana begitu? Itu boleh nggak, Mas? Kalau itu cancel misalnya. Nanti kan dalam pengurusan pindah memilih, nanti sudah tercatat, ya nanti itu hanya sekali bisa digunakan. Oh, berarti kalau pindah-pindah nggak boleh, Mas? Nggak boleh. Nggak boleh, cuma sekali aja. Ini perlu diingat, cuma sekali pindah. Jadi nggak boleh mau dari Kalimantan terus pindah lagi ke Sumatera, pindah lagi ke Jawa, seperti itu. Nggak boleh. Nggak boleh ya? Iya, nggak boleh. Oke. Jadi memang ini merupakan satu regulasi yang kalau kita di KPU kan salah satu tugas fungsinya kan bahwa produk dari KPU itu berkekuatan hukum dan berkepastian hukum. Oke. Nah, itu yang kita memastikan bahwa regulasi yang kita jalankan itu sudah memang benar-benar kita godok dengan segala pertimbangannya. Oke, seperti siap. itu. Berarti DPT yang 600.000 sekian itu sudah dikunci, Mas ya? Ya, untuk DPT-nya ya. Sudah dikunci ini ya? Untuk DPT-nya. Tapi kalau untuk DPTB-nya kita masih terus berjalan, dan kita di KPU Kabupaten itu diminta oleh provinsi itu update setiap bulannya. Dan kita yang di kabupaten kita monitoring di tingkatan kecamatan untuk update juga per bulannya. Demikian juga yang di kecamatan update juga ke tingkatan desa, PPS-nya per bulannya dilaporkan berjenjang naik dan sampailah nanti ke KPU RI untuk penetapan DPTB-nya. Oke. Dikunci di H-30 dan H-7 itu tadi. 7, ya, oke. Yeah. Misalnya saya karena kesibukan belum sempat ngecek DPT misalnya. Ya. Ternyata setelah saya cek itu diceknya bisa di online ya Mas ya? Bisa, kalau DPT bisa di online. Apa itu online-nya Mas? Ya, sangat mudah. Sekarang kan masyarakat sudah sangat akrab sekali dengan apa yang namanya gadget. Gadget ya. Ya, kadang kebutuhan internet ini menjadi kebutuhan primer. Ya. Mending tidak jajan tapi ada punya kuotanya. kuota. Iya, Betul, seperti itu. Nah, cukup simpel, yaitu dengan cara ketik cek DPT online, cek dptonline.kpu.go.id. Nah, saya ulangi, cek dptonline.kpu.go.id. Itu untuk mengecek kita terdaftar di TPS mana sih. Setelah itu diklik dan untuk kemudian kita memasukkan NIK kita, nomor induk kependudukan, itu nanti akan muncul dalam satu beranda layar itu nomor TPS, alamat TPS beserta dengan lokasi TPS yang berbasis dengan Google Map. Sehingga misalkan saya bingung nih TPS 2 itu di mana ya, kita tinggal klik aja. Klik di sebelah kiri atas itu ada Google Map-nya, kita akan diarahkan arahnya nanti. Sehingga itu salah satu mempermudah pemilih untuk TPS-nya di mana sih lokasinya, seperti itu. Nah, itu nggak blusuk-blusuk ke parit-parit gitu Mas? Enggak ya? Kita sudah ya, itu juga melalui proses tahapan verifikasi juga. Oh, begitu ya? Bahwa penentuan TPS itu memang menjadi satu ketentuan yang harus kita jalani, bahwa satu TPS itu berada di lokasi yang mudah diakses dan
ramah disabilitas. Oh begitu. Siap. Dengan adanya kemajuan teknologi, kita juga menambahkan satu syarat bahwa dalam pelaporan tempat TPS atau lokasi TPS tadi, itu kita juga menyatakan titik koordinat. Jadi kita laporkan titik koordinat itu melalui koordinat di Google Map itu, untuk kemudian kita laporkan ke baik provinsi atau RI. Sehingga juga kita cek, ini benar nggak sih? Kan kadang kita kalau Sherlock itu melenceng akurasinya gitu. Kita benar-benar pantengin itu sampai akurasi terkecil. 3 meter atau 5 meter itu baru kita lock, di situ kita laporkan. Oke, begitu detailnya ya. Dan ada juga ya namanya kita ada error-errornya ya. Ada juga dalam proses itu tidak memperhatikan tingkat akurasinya. PPS itu ngeklik, tapi ternyata titiknya malah melesat ke laut. Itu kejadian di Sukoharjo. Itu menarik. Itu kejadian. Oleh karena itu, ya tadi dalam pelaporan setiap bulan selalu kita cek perkembangan angkanya. Yang kedua juga finalisasi terhadap titik koordinat itu juga. Oke. Ya. Seperti itu. Ketika kita sudah ngecek DPT secara online dan ternyata baru-baru ini, aku kok belum ada begitu, itu masih bisa masuk nggak Mas Arif? Itu nanti bisa masuk. Bisa diurus itu nanti. Masih bisa diurus, ya. Masih bisa diurus dan nanti masuk di DPK tadi. Oh, DPK ya. DPK yang tidak masuk di dalam DPT dan tidak masuk di dalam DPTB. Nah, untuk DPK tadi kasusnya nanti mempunyai hak pilihnya sama, tetapi waktu memilihnya yang berbeda. Kalau yang sudah terdaftar di DPT dan DPTB itu bisa memilih di jam 7 sampai jam 12 waktu setempat. Tapi kalau untuk DPK itu di jam 12 sampai jam 1 dibatasi di jam itu. Dan selama surat suara masih. Kalau sudah habis berarti sudah nggak boleh Mas ya? Kalau sudah habis bisa digeser ke TPS terdekat. Oh, yang masih ada. Dan seterusnya stok. ya. Oke. Dan di jangka waktu 12 sampai jam 1 waktu setempat itu. Ya. Seperti ya itu tadi upaya KPU bagaimana agar setiap warga negara yang sudah mempunyai hak pilih menggunakan haknya secara maksimal. Begitu Mas ya? Ya. Sampai di survei ke rumah, didatangi dan masih ada kesempatan yang belum tercatat DPT masih bisa masuk ke DPK. Iya. Seperti itu ya, itu eman-eman kalau tidak digunakan hak pilihnya. Monggo Mas Arif untuk pesan bagi masyarakat, khususnya pemilih maupun pemilih pemula pada tanggal 14 Februari nanti seperti apa? Ya, baik. Terima kasih bagi sedulur pemilih, konco pemilih, dan teman pemilih. Kami dari KPU Kabupaten Sukoharjo menghimbau, gunakan hak pilih Anda sebaik mungkin di tanggal 14 Februari 2024. Dan jangan lupa cek DPT online dengan cara ketik cek dptonline.kpu.go.id. Selain itu juga KPU membuka satu semacam channel WhatsApp. Channel WhatsApp yang di situ di dalamnya memuat semua Q&A tentang kepemiluan. Kita bisa ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita membutuhkan satu jawaban ataupun satu informasi, itu di WA Chatbot. WA Chatbot sendiri bisa diakses melalui nomor 0811 2024 214 atau saya ulangi 0811 2024 214. Nah, ini salah satu bentuk kerjasama dengan KPU dengan salah satu provider juga. Kita mendapatkan satu angka yang cantik 2024 tahun 2024 214 2 Februari 14-nya 14-nya 14 tanggal 14. Nah itu semoga ini menjadi hal yang mudah diingat oleh masyarakat apabila membutuhkan satu informasi tentang kepemiluan bisa langsung mengakses nomor tersebut. Ketik ping atau halo atau apa aja, kalimat apa aja, selamat siang atau hai gitu, nanti akan muncul jawaban seperti WA bisnis itu. WA bisnis nanti
Di situ ada beberapa hal informasi tentang kepemiluan lengkap di situ, dan kita bisa mendapatkan semua informasi yang ada di WA chatbot dari KPU. Demikian. Oke, luar biasa sekali tadi penjelasan dari Mas Arief, gamblang sekali, ada nomornya tadi disebutkan, nanti bisa ditulis di layar seperti itu, termasuk website yang bisa mengecek DPT tadi ya Mas Arief ya itu. Oke, sahabat Radar Solo TV, demikian perbincangan saya dengan Mas Arief, Komisioner KPU Kabupaten Sukoharjo tentang DPT. Simak terus Radar Solo TV, tetap semangat, KPU melayani.